Kejadian ini sekitar 2 minggu yang lalu. Gue juga sempat bikin status di story Instagram gue tentang perihal ini, dan banyak banget yang komentar atau DM gue tentang perihal ini. Jadi gue ini tipikal orang yang susah banget buat tidur. Bahkan kalau gue pengen tidur itu gue harus dipancing dulu seperti dengerin ASMR. Bahkan gue suka nyetel film SpongeBob di Instagram, dan itu gue biarin nyala buat nemenin tidur gue. Emang sih habis-habisin kuota, tapi gak tahu kenapa gue merasa nyaman kalau nonton film itu. Jadi posisi tidur gue pun lampu harus dimatikan, lampu kamar atau lampu di lorong depan kamar, karena gue gak bisa tidur kalau posisi lampu nyala atau terang. Jadi di malam minggu itu jam 11 malam kalau gak salah, gue bener-bener ngantuk sengantuk-ngantuknya. Gue capek banget, padahal dari pagi pun gue cuma di rumah dan banyak banget tidur siang. Tapi gak tahu kenapa malam itu bener-bener ngantuk banget, sampai gue pun ketiduran tanpa menyetel ASMR ataupun SpongeBob. Cukup lama dari gue ketiduran ini, tiba-tiba tidur gue pun keganggu karena ada cahaya yang nembus ke dalam tidur gue. Pas gue melek pun ternyata lampu kamar gue nyala, lampu depan lorong kamar gue pun juga nyala, dan pintu gue pun ngebuka sangat lebar. Padahal gue udah inget kalau lampu kamar, lampu depan lorong kamar itu udah gue matiin, dan pintu kamar pun itu udah gue ganjel. Udah gue ganjel dari dalam dengan benda yang lumayan sedikit berat supaya pintunya pun gak kebuka gampang. Karena pintu kamar gue emang gak bisa dikunci, makanya gue ganjel dari dalam. Kalian tau lah ya, kalau misalkan kita baru bangun tidur, itu kan pasti mata gak langsung melek 100%. Pasti kan agak kayak samar-samar kita ngeliat lingkungan sekitar, atau berusaha banget buat melekin mata dengan sempurna. Apalagi dengan posisi lampu yang benar-benar terang banget nembus ke dalam tidur gue. Pas gue lihat atau gue berbalik badan, ternyata ada adik gue di situ. Dia lagi nyisir rambut, memakai baju warna biru dan celana abu-abu. Dia nyisir rambutnya bener-bener sangat pelan banget. Nyisir rambut sambil dimainkan rambutnya. Sontak gue pun agak sedikit marah karena tidur gue keganggu. Kalau masuk kamar gue, pintu itu langsung tutup lagi, lampu juga matiin. Kan gue juga pengen tidur, capek. Ucap gue sedikit agak membentak sih. Lalu gue berbalik badan lagi ke arah tembok dan niat untuk melanjutkan tidur gue karena gue masih ngantuk di situ. Gue pikir dengan gue marah-marah gitu, adik gue langsung matiin lampu dan tutup pintu. Ternyata enggak. Selang beberapa menit pas gue melek, ternyata lampu gue masih terang, pintu gue pun masih buka dengan sangat lebar. Berbalik badan lagi gue, sekarang posisi adik gue masih sama dengan memainkan rambutnya dan menyisir rambutnya. Sekarang mata adik gue ngelirik ke arah gue dari pantulan kaca di depan kamar. Jadi kamar gue ini ketika gue buka pintu, langsung ada kayak lemari plastik ditaruh alat makeup semuanya di situ, dan kaca yang lumayan panjang dari sedada sampai ke atas. Agak sedikit creepy sih, tapi gue masih egois karena gue masih ngantuk di situ. Yaudah deh, cepetan, matiin lampunya. Gue mau tidur nih, capek, gue males bangun. Tutup pintunya sekalian. Nada gue yang masih membentak. Lalu gue pun balik badan lagi ke arah tembok, dan pas gue balik badan, posisi adik gue udah berubah. Sekarang dia madep ke arah gue dengan pandangan mata sinis, muka agak sedikit pucat. Gue kira adik gue lagi sakit atau ada masalah, karena adik gue ini tipikal orang yang gak pernah terbuka sama keluarganya, termasuk sama gue atau nyokap gue. Kenapa sih? Udah deh, tutup pintunya, mau tidur nih, capek tahu gak? Ternyata adik gue langsung jalan ke arah kiri. Jadi arah kiri ini menuju ke balkon atau ke teras tempat gue jemur baju atau tempat beristirahat. Jadi jendela kamar gue ini langsung menuju ke arah teras tersebut. Pas adik gue berjalan ke sebelah kiri atau ke teras, gue pun langsung buka jendela. Pas gue lihat adik gue pun gak ada di situ, dan sontak gue pun kaget dan gue langsung lari ke kamar adik gue. Gak ada dia di situ juga. Gak mungkin kan adik gue loncat dari teras untuk ke bawah. Dan gue pun ngambil handphone. Sempat gue lihat jam, ternyata jam 3 kurang.
Niat gue pengen nelpon adik gue lagi di mana. Tapi pas gue baca chat adik gue lupa adik gue pas gue lagi di atas atau di kamar, dia sempet pamit izin mau nginep ke rumah temennya. Ya, adik gue izin nginep atau nggak pulang malam itu. Dan gue pun langsung lari ke bawah ngeliat pagar rumah gue posisinya masih digembok dan pintu utama atau pintu ruang tamu pun masih dikunci. Sedangkan kuncinya itu ada di dalam tas gue. Lalu siapa perempuan berbaju biru celana abu-abu itu yang lihat gue dengan sinis?